Oke, Wawan. Indrawana. Aduh, udah lama gak ketemu sama Indra. Indra Iya, Bu. sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Pulang mudik ke Lampung, Indra. Nggak bisa, Bu, tahun ini mah. Kayaknya, Kenapa? ya jadi terkendalanya di biaya dulu sih, Bu. Paling tahun depan lah, insya Kumpulin Allah. dulu, atuh kan dari gaji kumpulin. Iya, kemarin ini Sehat ya, Bu. ada keperluan lain. Iya. Nah, nanti Bu Rafika, tuh Indra suruh bawa oleh-oleh Lampung kalau mudik. Ya, Indra. langsung deh. Ini mah Indra mah pernah praktek kerja di tempat kerja sendiri ya? Iya, Ibu. Wah, atuh melotok ini mah menguasai ya. Hanya kalau nggak Insya bisa, kebangetan ya, Bu ya. Kalau nggak bisa mah keterlaluan gitu ya. Oke. Bagus tuh Indra di tempat kerja praktek jadi menguasai. Dibimbing sama Bu Rafika tuh. Aduh hebat ya udah. Jadi Bu Rafika telaten. nggak terlalu ini bimbingnya, Bu. Indranya udah ngerti sendiri. Waduh. Apa ya, Indranya malas bimbingannya ya? Enggak, rajin. Rajin. Indra mah rajin. Itu Indra yang Ya, Bu. apa namanya? Yang waktu Indra bikin karya tulis pembuatan apa itu tes pupuk organik dari kulit-kulit itu ya, dari kulit-kulit buah. Itu sekarang lagi membuming. Wah, iya, Bu. Cina masuk kelompok itu kelompok yang Go Green itu, nah dia kulit-kulit buah dijadikan pupuk juga kan gitu. Oh iya. Ibu ketawa aja kenapa? Karena waktu itu udah tahu dari Indra ya. Minta lagi resepnya, Ibu mau bikin Ibu juga. Siap, Ibu. Nanti Indah kirimkan ke Ibu resepnya. Yang Indra mah pakai air itu ya, air cucian beras. Ya, Bu, air cucian beras. Nah, ini mah pakai molase yang tetangga Ibu mah. Oh iya, molase langsung bisa dari tebu atau gula merah bisa. Iya, pakai molase, tetes tebu atau pakai gula merah katanya. Kata Ibu teh asa mudah keneh anu ti Indra resepna, makanya mau minta lagi gitu. Oke, Bu, siap. Bu, kayaknya lebih bagus dibuat jurnal ya. Apa? Itu yang tadi karya tulis Indra, kan belum sempat ini ya. Belum sempat publikasi ya. Iya. Iya, kita masuk aja Bu Rafika, jadi biar bertiga tulisannya, kan Bu Rafika orang pertanian tuh. Sambil praktek nanti. Jadi, Bu Rafika orang pertanian juga tuh, itu kan pupuknya pupuk organik ya Indra ya? Ya, Bu, organik. Nah, jadi kita bertiga aja Bu Rafika masukkan ke jurnal, Bu Rafika, saya sama Indra. Boleh nggak Indra? Siap, Ibu. Iya. Begitu ini mah Indra, insya Allah langsung dah. Nanti kan mungkin apa filenya masih ada ya Indra ya? Oh iya, masih ada, Bu, masih Indra simpan. Iya, nanti kita tambahin Bu Pika tuh tulisannya gitu, biar jadi lebih bagus lagi. Nanti kirimin aja ya ke Ibu sama ke Bu Rafika ya Indra ya. Baik, Ibu. Ya. Oke, kita mulai ya Bu. Boleh. Kita mulai, jadi biar banyak masukan juga dari teman-teman dan dari penguji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir di acara seminar KP ya, seminar KP atas nama Indrawana Kusuma. Juga terima kasih kepada Fakultas Teknik yang telah menyelenggarakan, memfasilitasi seminar KP ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Noneng Nurhayani selaku penguji di seminar KP Indrawana Kusuma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan juga kuasanya kita bisa berkumpul ya, bertemu tatap maya di acara seminar KP Indrawana Kusuma. Tidak lupa sholawat serta salam juga semoga selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu
diberi syafaat ya kita semua sebagai umatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Oke. Untuk memulai acara seminar KP ini, marilah kita baca Bismillah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berjalannya seminar KP ini yang berjudul Implementasi Ilmu Teknik Industri pada Proses Produksi Obat, Bentuk Sediaan Injeksi Cair Steril di PT Meprofarm Bandung ya. Di PT Meprofarm Bandung. Semoga setelah acara seminar ini diharapkan bisa memberi masukan dan juga bisa lebih menyempurnakan lagi laporan KP dari Indrawana ini ya. Selama bimbingan, alhamdulillah kita berada di tahap ini ya akhirnya berada di tahap ini merupakan tahap terakhir sebelum nanti pengumpulan laporan, sehingga tahap ini merupakan tahap terpenting bagi kesempurnaan laporan KP nantinya. Maka dari itu, saya selaku pembimbing memohon masukannya dari penguji Bu Noneng, mohon masukannya Ibu, dan juga silahkan tanya-tanya nanti kepada Indra ya. Jika nanti dari teman-teman yang ikut nih mahasiswa, bisa ya nanti bertanya juga dan juga memberi masukan gitu. Nanti untuk teknisnya, presentasinya maksimal 20 menit ya. Ibu. Diharapkan nanti akan lebih banyak ke arah diskusi ataupun masukan seperti itu. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita mulai ya. Pemaparan, penyampaian laporan KP atas nama Indrawana Kusuma, Angkatan 2018 dengan judul Implementasi Ilmu Teknik Industri pada Proses Produksi Obat Bentuk Sediaan Injeksi Cair Steril di PT Meprofarm Bandung. Dipersilahkan Indra, 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawana Kusuma dari Teknik Industri Angkatan 2018. Di sini saya bermaksud untuk mempresentasikan dari laporan KP saya sendiri, yaitu yang berjudul Implementasi Ilmu Teknik Industri pada Proses Produksi Obat Bentuk Sediaan Injeksi Cair Steril di PT Meprofarm Bandung. Oke, pada sistematika penulisannya ada 5 Ibu, yaitu pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, keempat hasil pengamatan, dan kelima penutup. Pendahuluan, latar belakangnya pada perkembangan dunia industri termasuk industri farmasi, ilmu teknik industri memiliki peranan penting dalam proses berjalannya suatu perusahaan. Dapat dikatakan demikian karena ilmu ini membahas dengan berbagai topik yang dikhususkan pada dunia industri. Namun sifatnya juga komprehensif, yaitu menyeluruh gitu. Seperti mempelajari cara menganalisa sistem perusahaan, manajemen, rantai pasok, ekonomi, riset operasi, psikologi industri, dan masih banyak lagi. Namun semua ilmu teknik industri yang dipelajari di bangku kuliah tidak akan lengkap bila belum ada gambaran langsung implementasi keilmuannya. Karena itu, dalam hal ini, kerja praktek sebagai media studi kasus di lapangan untuk melihat bagaimana suatu ilmu teknik industri diimplementasikan pada suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini, PT Meprofarm menjadi perusahaan yang diobservasi untuk studi kasus dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang saya rumuskan yaitu, pertama, bagaimana proses produksi obat injeksi cair steril di PT Meprofarm. Kedua, fasilitas dan sumber daya apa saja yang digunakan. Ketiga, apa saja kendalanya yang dihadapi, serta bagaimana solusi dari kendala tersebut. Keempat, bagaimana implementasi ilmu teknik industri pada PT Meprofarm. Batasan masalahnya sendiri, kegiatan proses diobservasi, kegiatan proses produksi yang diobservasi hanya pada Departemen Produksi Mepro 2, khususnya pada
produk obat bentuk injeksi cair steril. Yang keduanya, tidak menjelaskan penggunaan program pada mesin secara spesifik. Ketiga, asumsi proses produksi pada bagian injeksi Mepro 2 sedang dilakukan dalam sistem kerja 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Tujuan dari penulisan ini, mengetahui proses produksi obat injeksi cair steril di PT Mepro Farm. Kedua, mengetahui fasilitas dan sumber daya apa saja yang digunakan. Ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi selama melakukan proses produksi, serta bagaimana solusinya. Terakhir, menganalisa bagaimana implementasi dari ilmu teknik industri khususnya pada PT Mepro Farm. Obat farmasi. Definisinya menurut Lukas, obat sediaan injeksi adalah obat steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan sebelum diaplikasikan secara parenteral atau penyuntikan, baik dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit dan selaput lendir. Pratiwi dan Nuryanti juga mendefinisikan obat farmasi sebagai sediaan steril adalah obat yang memenuhi persyaratan bebas mikroorganisme, selain persyaratan fisika dan syarat kimia tertentu. Selain itu, mereka menambahkan bahwa dua teknik cara kerja dalam proses pembuatan farmasi steril, yaitu cara sterilisasi akhir dan cara aseptis yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian masuk ke ilmuwan teknik industri, yaitu sistem produksi. Nasution dan Prasetyawan mendefinisikan sistem produksi adalah sekumpulan dari beberapa subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan melakukan transformasi input melalui proses menjadi output. Klasifikasi dari sistem produksi dibagi 3. Yang pertama, sistem produksi berdasarkan proses menghasilkan output. Dari sini ada continuous process, ya. Jadi proses produksinya terus-menerus hanya dengan satu varian produk. Yang kedua, intermittent process atau discrete system. Proses produksi terputus. Jadi banyak variasi dan akhirnya karena banyak variasi otomatis setup mesinnya lebih banyak. Contoh-contoh dari itu biasanya berupa custom, produksi berupa custom. Yang terakhir, repetitive production. Proses produksi repetitif ini kombinasi antara continue dan discrete. Namun perbedaannya sudah dipersiapkan modul atau change part untuk setiap variasi produk yang sejenis. Jadi ada banyak varian produknya kalau pada repetitif, tapi biasanya masih sejenis gitu. Jadi customnya tidak terlalu jauh. Misalnya kalau kita memproduksi botol PET dengan spek yang tingginya berbeda, jadi sesama botol PET lagi gitu. Hanya saja tinggi speknya berbeda. Yang kedua, ada sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya. Ada make to order. Produsen akan menyelesaikan pekerjaan akhir suatu produk setelah menerima pesanan untuk item produk tersebut. Yang kedua, make to stock. Produksi barang akan diselesaikan sebelum ada pesanan dari konsumen. Assembly to order. Produsen membuat desain standar, modul operation standar, dan produk dirakit sesuai dengan modul dan permintaan konsumen. Terakhir, engineering to order. Produksi barang dimulai dari desain hingga hasil yang sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen. Yang terakhir, sistem produksi berdasarkan aliran operasi dan variasi produk. Ada aliran produksi flow shop. Flow shop ini proses transformasi input secara terus-menerus melalui urutan operasi yang sama pada mesin-mesin khusus. Kemudian menjadi output, dan biasanya ditempatkan di sepanjang lintasan produksi. Yang kedua, ada continuous, merupakan bentuk ekstrim dari flow shop, di mana terjadi aliran material yang konstan. Satu lintasan produksi pada aliran proses continue hanya dialokasikan untuk satu produk saja. Yang ketiga, ada job shop. Job shop adalah proses transformasi di mana unit-unit pesanan yang berbeda akan mengikuti urutan produksi yang berbeda juga, dan stasiun-stasiun kerja yang berbeda, yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Karenanya, aliran produksi job shop memiliki volume sedikit pada tiap jenis produk, namun produk memiliki variasi yang banyak.
Ada yang keempat, produksi batch. Sistem produksi batch atau batch dalam bahasa Indonesia adalah bentuk satu langkah dibandingkan job shop dalam hal standarisasi produk, tetapi tidak terlalu terstandarisasi seperti produk yang dihasilkan pada aliran produksi flow shop. Sistem produksi batch memproduksi produk dengan banyak variasi dan volume produk. Waktu produksi untuk setiap produk tidak terlalu lama atau pendek. Dan salah satu lintasan produksi dapat digunakan untuk berbagai tipe produk. Terakhir, aliran produksi proyek adalah proses penciptaan satu jenis produk yang rumit dengan suatu pendefinisian urutan tugas-tugas yang terakhir akan sumber daya dan waktu penyelesaian yang dibatasi. Beberapa fungsi mempengaruhi produksi, yaitu perencanaan, perancangan, pembelian, pemasaran, penambahan personil atau mesin. Kaizen, continuous improvement dalam bahasa Inggris. Kaizen dalam bahasa Jepang berasal dari kata kai yang berarti perubahan, zen yang berarti baik. Kaizen atau continuous improvement merupakan filosofi Jepang yang berarti peningkatan atau peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan yang dilakukan oleh semua orang termasuk manajer dan karyawan. Adapun klasifikasinya berorientasi pada manajemen, pusat perhatiannya pada permasalahan logistik, strategis, dan memberikan momentum untuk kemajuan dan moralitas. Yang kedua, orientasinya pada kelompok, dilakukan oleh gugus kendali mutu. Kelompok manajemen menggunakan alat statistik, memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan, dan menetapkan standar atau prosedur baru. Yang ketiga, orientasinya pada individu. Pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk saran bahwa seseorang harus bekerja lebih pintar agar tidak bekerja terlalu keras atau mengeluarkan banyak tenaga. Poin-poin penting Kaizen ada beberapa di sini, 3M, mudah, murah, dan muri. Mudah diartikan pemborosan, murah diartikan mengurangi varians atau perbedaan, muri berarti meredakan ketegangan. Yang keduanya ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke, atau kalau dalam bahasa Indonesia 5R. Ringkas, rapi, rawat, resik, rajin. Dalam bahasa Jepang, seiri berarti membereskan tempat kerja, seiton menyimpan tertata rapi, seiso berarti merawat, seiketsu berarti kebersihan, shitsuke berarti disiplin, dengan selalu taat pada prosedur. Konsep PDCA, plan, do, check, dan action. Setiap aktivitas dilakukan perlu prosedur yang benar agar mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, konsep 5W plus 1H. Dalam melaksanakan konsep PDCA, perlu alat pola pikir yang dalam kegiatan Kaizen, yaitu teknik bertanya. Pertanyaan dasarnya itu ya 5W plus 1H. What, who, why, where, when, dan how. Metode. Pada metode penelitian, metode yang digunakan dalam laporan ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lapangan, yaitu kerja praktek. Tahapannya dimulai dari studi lapangan, studi pustaka, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa data, pembuatan laporan, kemudian didapatkan kesimpulan serta saran. Metode pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek seperti yang sudah diterapkan pada judul tadi. Kerja praktek dilaksanakan secara langsung di lapangan, mengikuti jam kerja perusahaan pada tanggal 13 Oktober 2021 hingga 13 November 2021. Tempat pelaksanaan kerja praktek di PT Meprofarm yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 789, Kelurahan Babakan Sari, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Hasil pengamatannya, PT Meprofarm merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1973 dan didirikan oleh Bapak Insinyur Wane Mardiwidyo di Kota Bandung. Di sini ada juga profil yang bisa diterangkan. Meprofarm memproduksi berbagai bentuk sediaan obat, diantaranya tablet, kapsul, antibiotik, suspensi, sirup, sirup kering, sirup injeksi, cairan infus, injeksi cair volume kecil atau small volume parenteral, dan bentuk sediaan lainnya. Ada juga beberapa substitusi usaha lainnya seperti PT Great Mataram sebagai distributor obat, Citarum Hotel ya sebagai hotel, dan Meprohol Convention
and Concert, itu ballroom di kawasan Bandung Timur. Visi perusahaan menjadi perusahaan kesehatan yang besar yang melakukan perbaikan terus-menerus dalam memasarkan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas. Misinya memasarkan produk dan layanan kesehatan untuk memperbaiki standar kehidupan manusia. Ada juga macro value yang selalu diterapkan pada briefing, jadi ditanamkan untuk setiap karyawan. Pertama, mature and responsible, matang dan bertanggung jawab. Kedua, efficient in any action, efisien dalam bertindak. Ketiga, passionate, honest, and communicative, penuh semangat, jujur, dan komunikatif. Keempat, robust, rajin, dan dapat diandalkan. Kelima, optimistic to achieve excellent result, optimis untuk mencapai hasil terbaik. Adapun struktur organisasi dari PT Mepropam bisa kita lihat pada ini. Pertama ada President Commissioner, yang kedua ada Presdir, yang pada sini ada manajemen tingkat umumnya, General Service itu umum, Miss Manager Information System Management, Car Maintenance berarti ke arah mobil ini, inventaris, HRD, kemudian marketing dan semuanya yang ada di sini. Nah, termasuk produksi masuknya ke GM Plan and Supply. Saya masuknya ke bawah Production Manager 2. Struktur jabatan bagian produksi Mepro 2, ada dari manajer produksi Mepro 2 turun ke apoteker atau asisten manajer. Dari sana ada lagi supervisor, baru sampai ke operator. Nah, ini contoh produknya. Ada Musifat Suspensi, Trigger, Intunal yang sering ada di puskesmas, Biokombin, itu vitamin B kompleks 5.000 IU kalau nggak salah. Sama ini obat plester untuk luka, Polymem, tapi itu distribusi resmi dari Inggris. Untuk proses kerjanya, dari sini kan ada diterangkan lagi struktur jabatannya. Jadi alirannya bisa seperti ini. Distributor dan marketing memberikan informasi. Bukan yang ini. Jadi semuanya bekerja pada saat klasifikasinya seperti ini. PPIC itu bekerja setelah adanya perintah tidak langsung dari ini direktur. Jadi top management di sini bekerja untuk memfasilitasi di sini general service, HRD dan lain-lain memfasilitasi untuk ke bagian selanjutnya itu R&D, purchasing, admin produksi dan engineering. Kemudian memfasilitasi langsung ke arah produksi yaitu pergudangan PPIC, lalu area produksi. Nah, didampingi juga dengan gugus kualitas QA dan QC. Setelah produksi selesai, QA dan QC berperan penting dalam hal jaminan mutu. Nah, di sini baru bisa masuk ke finish product PPIC, kemudian bisa dipasarkan oleh marketing, dari marketing lanjut ke distributor. Nah, pada proses bisnisnya, order atau demand dari konsumen melalui informasi marketing dan distributor. Ada juga catatan perusahaan lain, kontrak perusahaan lain untuk call-in. Pemerintah, ada juga pemerintah untuk obat generik BPJS. Di sini masuk ke proses keputusan dari plan dan supply serta apoteker terkait. Kemudian purchase order yang ini yang didapatkan kemudian dimasukkan di bagian rapat untuk menghasilkan keputusan tersebut. Setelah itu baru dibuatlah jadwal produksi, jadwal proses produksi. Pada saat yang sama timbullah batch report. Batch report itu adalah dokumentasi untuk proses produksi serta ya cakupan lainnya seperti QA dan gudang. Nah, di sini langsung masuk ke area produksinya, proses produksi dilakukan, dibantu dengan Departemen QC untuk jaminan kualitas serta kesterilan ruangan, yaitu QC Mikro dan IPC. Nanti kemudian setelah proses produksi, selagi proses produksi dilakukan, produk ada namanya sistem cross-check dengan IPC dulu. IPC itu in process control, bagian dari QC. Nah, setelah dari QC-nya rilis, baru proses produksi bisa dilakukan lagi.
Kemudian setelah proses produksi sudah selesai, produk sudah jadi produk jadi, dirilis oleh QA, pihak QA setelah jaminan mutunya terputuskan gitu. Kemudian produk jadi disimpan di gudang produk jadi, marketing mempersiapkan dokumen, surat jalan, dan faktur penjualan. Kemudian dokumen surat jalan dan faktur penjualan juga diantarkan kepada bagian proses pengiriman produk. PPIC juga pada saat yang sama sedang mempersiapkan produk yang akan dikirim. Kemudian proses pengiriman produk dilakukan. Pada proses produksi ada 12 tahap. Pertama, proses pencucian atau pembersihan. Kedua, sterilisasi. Ketiga, penimbangan. Keempat, perakitan. Kelima, penyortiran atau work in process. Kelima, pencampuran atau mixing. Keenam, filling. Ketujuh, sterilisasi akhir atau uji kebocoran produk. Kemudian penyortiran atau work in process, penyimpanan, inspeksi visual, pelabelan atau labeling pada produk, dan pada pengemasan sekunder terakhirnya, lalu penyimpanan ke area gudang storage. Pada proses pencucian ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, alat pelindung diri ya, APD. APD-nya harus steril karena kita masuk ke area proses produk steril. Nah, ini ada mesin cuci di sini menggunakan air purified water yang panas. Di belakangnya itu ada autoclave untuk sterilisasi dan dilakukan di bawah LAF atau laminar airflow untuk menjaga kesterilannya. Yang kedua ada pembersihan dan tes keutuhan membran filter. Jadi produk yang diproses menggunakan filter sebelum masuk ke area ke bagian mesin. Jadi difiltrasi agar tidak ada namanya serat, terus partikel dan pecahan beling kalau misalnya di bagian filling. Kemudian ada pencucian dari alat-alat penimbangan bahan baku. Nah, ini alat-alat penimbangan bahan baku. Ada juga yang sudah produk yang sudah masuk standarisasi halal, makanya ada logo halal. Itu dipisahkan dengan yang belum yang non halal maksudnya. Ada pencucian perangkat steril. Jadi ini perangkat steril itu maksudnya jadi mesin-mesin kan yang digunakan di dalam area steril itu sifatnya seperti modul yang dijelaskan pada slide sistem produksi. Jadi change part atau spare part disiapkan untuk berbagai varian produk. Nah, tapi kan untuk mencapai untuk melanjutkan ke produk lain, perangkat harus steril. Jadi kita harus cuci dulu dengan menggunakan WFI atau water for injection. Itu H2O murni. Jadi yang didistilasi, air yang didistilasi agar ternetralisasi sisa atau residu produknya. Sehingga pada saat sterilisasi perangkat sudah steril tanpa ada residu. Yang kelima ada pencucian bahan kemas ampul dan vial. Ya, ini bahan kemas dari produknya sendiri. Nah, ini bisa dilihat di sini ada dua mesin yang berbeda. Yang pertama mesin Bosch dan Bosch Trouble. Sekilas mirip, tapi perbedaannya pada mesin Bosch itu nanti disterilisasinya secara langsung melalui tunnel inline lah. Secara inline melalui tunnel sterilisasi dengan suhu 300 derajat. Sedangkan yang sebelahnya ini, sebelah kanan yaitu Bosch Trouble, dia sterilisasi atau depirogenasinya dilakukan secara terpisah melalui oven dengan suhu 200 derajat selama 8 jam. Proses sterilisasi secara garis besar dilakukan di area kelas D steril. Kecuali pada proses chip ship atau cleaning in process dan sterilization in process pada tank mixer yang dilakukan di area kelas C steril. Proses sterilisasi dibedakan berdasarkan objek yang disterilisasi. Yang pertama APD steril yang sudah disebutkan di awal tadi. Yang kedua perangkat steril. Yang ketiga sterilisasi pada bahan kemas ampul atau vial. Yang keempat pada tank mixer. Bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, ini yang pada saat proses loading untuk APD steril. Ini autoclave yang dikhususkan untuk APD steril. Yang kedua ini loading pada proses sterilisasi perangkat steril. Yang ketiga ini yang tadi mesin washing Bosch. Nah, setelah ampul tercuci di sini masuk melalui celah penghubung di sini, nanti terhubung di tunnel Bosch di sini. Nah, tunnel Bosch ini bersuhu 300 derajat dan ada pengeringannya juga. Selain panas, dia ada proses cooling.
Jadi sudah dipanaskan, dikeringkan, didinginkan. Nah, ini yang tadi washable yang proses sterilisasinya terpisah. Dia ada oven 1 dan 2. Nah, loadingnya setelah dicuci dia dimasukkan ke dalam solid tray atau loyang lah kita sebutnya di sini. Nanti disusun di sini, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk disterilisasi. Nah, ini yang paling kanan proses chip-chip atau sterilisasi pembersihan dan sterilisasi tank. Nah, ini tank ini nanti digunakan untuk proses mixing produk. Jadi harus dicuci dan disterilisasi secara steril dengan menggunakan wear pack yang khusus seperti pada gambar. Perbedaannya kan kalau kelas D itu jadi area sterilnya masih bisa dibilang masih gray area lah, belum white area. Jadi kita wear pack-nya juga berbeda, sifatnya juga berbeda. Kalau wear pack di kelas D itu menggunakan warna biru, kalau untuk kelas C dan B berbeda lagi. Kalau kelas C steril kita menggunakan warna abu-abu. Kalau kelas B menggunakan warna putih sesuai dengan kriteria sterilnya. Kemudian proses penimbangan atau dispensing. Proses penimbangan itu bisa dilihat pada gambar sebelah ini. Penimbangan dilakukan di bawah laminar airflow. Jadi agar dia steril gitu. Jadi tidak ada partikel yang masuk. Kemudian resiko dari debu-debu debu-debu dari bahan baku bisa langsung tersedot ke dalam LAF tersebut. Nah, dilakukan juga selain oleh operator, ada kasih atau supervisor yang mengawasi di sini sebelahnya. Dan yang sedang duduk di meja ini adalah orang dari bagian gudang. Tugasnya dia meng-cross check lagi proses penimbangan apabila bahan baku yang digunakan sesuai atau tidak. Setelah itu bahan baku ditaruh ke dalam wadah. Ada 2 jenis wadah, ini box yang kecil di atasnya. Mohon maaf, ini gambarnya agak kurang jelas. Kalau yang di bawahnya ini ada yang namanya sangyu tank lah, bukan tank, lebih ke drum stand. Kita nyebutnya sangyu di sana. Di sini ada diberi penamaan logo injeksi, kemudian nama produk, nomor batch, dan paraf yang mengerjakan serta tanggal pengerjaan. Nah, ada proses perakitan assembling. Nah, sebelum kita melakukan assembling, seperti yang saya terangkan tadi, jadi kita menggunakan wear pack yang sesuai dengan kelas yang kita masuki. Yang paling kanan itu wear pack kelas D dan E steril. Yang tengah itu kelas C steril, dan yang paling kiri itu B steril. Jadi sebelum memasuki area yang terpisah melalui koridor dan tekanan udara yang berbeda, kita harus menggunakan APD yang berbeda juga. Kemudian baru bisa dilakukan proses perakitan atau assembling, atau bahkan bisa langsung jalan ke mesin ketika proses sudah dilakukan tapi sudah berakhir di shift yang sebelumnya. Jadi kita tinggal melanjutkan. Masuk ke proses pencampuran atau mixing. Proses dilakukan oleh operator mixing di dalam LAF juga, di dalam ruangan, tepatnya di dalam LAF yang disediakan pada ruangan tersebut. Proses mixing itu diklasifikasikan menjadi 2, ada secara aseptis dan terminal. Perbedaannya, soalnya setiap proses produksi yang di dalam area B dan C steril itu dilakukan secara aseptis, jadi menghindari dari resiko mikroorganisme yang dihasilkan oleh tubuh ataupun yang dihasilkan oleh cara kerja kita gitu, cara kerja kita dan kebersihan alat-alat yang digunakan oleh kita. Nah, kita bicara lagi ke arah proses produksinya. Ke produk aseptis itu dilakukan dengan menggunakan 2 tank mixer. Jadi karena dia tidak ada sterilisasi akhir terminal ya. Jadi kan terminal itu ada bahasa terminal atau temperatur lah ya. Nah, kalau temperatur berarti kan kita produknya tahan dengan panas. Jadi kita melakukan sterilisasi akhir pada proses terakhirnya. Jadi kalaupun ada resiko tumbuh bakteri, dia akan mati dengan sterilisasi. Sedangkan aseptis, dia tidak dilakukan proses sterilisasi akhir, sehingga resikonya lebih besar. Dengan resiko yang lebih besar itu, maka kita menggunakan 2 tank mixer. Jadi dilakukan proses filtrasi. Jadi proses mixing aseptis pada saat selesai gitu, nanti digunakan filter. Kalau nggak salah ada 2 filter yang
ukuran 0,2 mikron dan 1,2 mikron yang nantinya akan menyaring produk pada tanks yang sudah bersih, yaitu tank kedua gitu, tank holding kalau kita nyebutnya. Nanti dari situ kita baru bisa lanjut lagi ke proses filling. Sedangkan kalau proses terminal ya tidak jauh berbeda dengan yang aseptis, tapi kita tidak menggunakan filtrasi. Jadi langsung aja setelah mixing produk terminal selesai, filtrasi hanya dilakukan pada proses filling. Nah, ini yang digambar ini adalah proses proses mixing produk yang secara aseptis, secara terminal, maaf. Karena dia menggunakan hanya satu tank. Ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya lebih ke arah sana ya. Jadi kalau manusia itu menimbulkan faktor riskan seperti berkeringat, batuk, bersin, maka sikap operator bagian steril itu sangat dijaga, tidak boleh tidak bisa sembarangan seperti pada kelas D steril. Jadi kalau kelas C dan B dari cara berdiri, duduk dan lain-lainnya kita benar-benar ada SOP-nya di sana dan dikualifikasi sebelum masuk. Kalau di sini terminal tetap menggunakan secara aseptis, tapi pada akhirnya ada sterilisasi akhir, yaitu dengan menggunakan autoclave dengan steam, uap air pada suhu tertentu, berbeda-beda sesuai dengan spek produk. Tapi rata-rata biasanya 121,5 derajat Celcius selama 20 menit untuk sterilisasi produk tersebut. Kemudian ada proses filling. Filling ampul itu ada filling ampul 2 mili dan 3 mili untuk filling Bosch. Jadi washing Bosch itu terbatas pada 2 jenis ampul variannya. Jadi varian 2 mili dan 3 mili. Nah, proses filling Bosch dilakukan secara inline dengan yang tadi washing Bosch. Nah, ini dari sini terlihat tampilannya sebelah kanan ini proses fillingnya, sebelah kiri ini adalah transfer. Jadi kan yang tadi tank holding yang sudah selesai dari mixing, kita taruh di ruang sebelahnya, ruang sebelah dari ruang filling, ditaruh di bawah LAF dan timbangan. Kemudian kita di sini ada selang, di sini terlihat yang tersambung, tapi lebih ke dinding ya, di dindingnya itu ada konektor pipe untuk gas nitrogen. Jadi kita untuk melakukan transfer perlu tekanan. Tekanan tersebut dibantu oleh gas nitrogen agar produk juga selain produk menjadi lebih awet dan keduanya produk tidak terpapar bakteri karena nitrogen mematikan sifatnya tidak cocok untuk bakteri tumbuh gitu. Nah, dari tekanan ini kan masuk lewat konektor yang di bawah, ada selang di bawah sini. Masuk ke konektor pipe, kemudian masuk ke arah ada botol nalgen. Jadi botol nalgen ini nantinya akan masuk kepada selang-selang produk dan filter. Kemudian nanti produk terisi ke dalam ampul atau ya bahan kemas. Kemudian ada filling ampul 2 mili hingga 15 mili. Jadi variansinya 2 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili, dan 15 mili. Itu pada mesin filling rota. Kalau mesin pencucinya Bosch Trouble yang tadi dilakukan secara terpisah sterilisasinya. Nah, ini kalau pada filling rota, mesinnya di sini ada terlihat sama prosesnya juga mirip-mirip, transfer pada ruangan sebelah, kemudian di sini ada proses fillingnya. Perbedaannya rota dengan Bosch, kalau rota menggunakan hanya dengan 2 nozzle produk, kalau Bosch menggunakan 6 produk, otomatis filling Bosch lebih cepat dibanding filling rota. Sifat waktu prosesnya. Kemudian ada filling vial. Di sini dokumentasinya belum ada ya, karena kebetulan waktu pengumpulan data kita belum ada proses filling vial. Jadi ya hanya mesinnya aja yang ada di sini. Tapi filling vial tidak jauh berbeda dengan filling rota. Jadi hanya menggunakan 2 nozzle. Bedanya hanya bahan kemasnya, kita menggunakan vial infus dan volumenya berbeda. Volumenya lebih besar dibanding ampul. Oh ya, sama satu lagi, kalau pada filling vial perbedaannya dengan filling ampul. Kalau ampul disegel dengan cara pembakaran pada bahan kemas ampul. Kalau filling vial kita disegelnya dengan menggunakan rubber dan flip off. Jadi tertutupnya dengan cara yang berbeda. Proses pelakuan produk sebelum disortir atau dipindahkan pada wadah soft tray. Nah, yang tadi dijelaskan dari awal secara berulang kali,
produk aseptis itu kita hanya menggunakan uji kebocoran atau leak test pada autoclave. Jadi nggak ada dipanas-panaskan, tapi lebih ke disedot atau didorong lagi. Jadi dalam menggunakan tekanan lah, vacuum pressure selama 15 menit pada autoclave 3 dengan suhu itu 30 derajat ke bawah. Jadi suhunya harus dingin karena produknya tidak tahan dengan suhu panas atau bahkan ada produk yang tidak tahan dengan cahaya. Jadi dipastikan autoclave harus bersuhu 30 derajat ke bawah. Kemudian vacuum pressure yang digunakan itu sebesar minus 65 kilopascal sebanyak 15 kali perlakuan. Selagi proses berjalan, proses direkam dengan recorder autoclave. Kemudian produk terminal dilakukan dengan leak test dan sterilisasi. Jadi 2 tahap dilakukan untuk mematikan bakteri kalau misalnya ada bakteri gitu. Jadi untuk menjaga dari resiko terkontaminasi. Tapi dari cara kerja aseptis ya beranilah tidak ada lah, insya Allah tidak ada. Nah, pada ini dilakukan juga pada autoclave 3 yaitu dengan suhu 121,5 derajat Celcius dengan vacuum pressure yang sama dengan leak test yaitu minus 65 kilopascal selama 20 menit. Sedangkan leak test dilakukan dengan suhu yang ya relatif lebih rendah lah atau ya bisa jadi lebih tinggi dari yang leak test. Jadi suhunya 35 juga kita masih masuk karena produknya tahan panas. Nah, kemudian proses sortir atau pemindahan ampul ke dalam wadah tray. Jadi setelah produk yang sudah diperlakukan tadi sebagai leak test atau sterilisasi, produk harus dipindahkan ke dalam wadah soft tray seperti yang pada gambar ini yang sebelah kanan. Jadi untuk diserah terimakan ke bagian area pengemasan karena kalau wadah solid tray ini atau loyang itu digunakan lagi sifatnya reusable. Kita menggunakan wadah itu lagi untuk proses selanjutnya. Jadi karena dia terbatas gitu. Kalau untuk wadah tray, soft tray itu bisa digantikan lagi karena ada terus. Nah, untuk ini setelah proses sortir selesai, pada wadah soft tray harus digunakan harus ditempelkan identitas produk seperti pada gambar ini. Ada nama produk, nomor batch, prosesnya apa, wadah keberapa, oleh petugas siapa dilakukannya. Nah, kemudian masuk ke area pengemasan setelah produk diserah terima, ada proses visual inspection. Di sini kalau di PT Mepro kita menggunakan mesin Brevetti. Yang digambar ini adalah ampul 10 mili. Jadi produknya sebesar 10 mili, sebesar volume 10 mili. Nah, ini Brevetti A30. Jadi Brevettinya berbeda dengan yang ada 2 Brevetti di Mepro. Nah, yang pada gambar adalah ampul 10. Jadi hanya untuk ampul yang dari ukuran 3 sampai ke 15 mili. Kalau Brevetti yang satunya A35 itu terbatas pada ampul 2 mili. Tapi bisa menggunakan leak test. Nah, di sini mohon dipercepat ya. Oh iya, Ibu. Di sini prosesnya visual inspection itu hanya untuk mencari yang rilis dan yang cacat. Tipe cacat pada ampul ada kosmetis, tajam, lancip, datar, bolong. Kalau partikel itu ada benda asing di dalam produk berupa partikel. Yang terakhir adalah pengarangan. Proses labeling. Pada proses labeling, ampul di label seperti gambar ini untuk kemudian nanti masuk ke arah pengemasan. Nah, setelah produk di label dikemas dengan menggunakan bahan kemas seperti di bawah oleh operator-operator yang ada di gambar ini. Kemudian proses penyimpanan produk ke dalam gudang produk jadi. Nah, jadi ada lorong yang terdapat pada gudang dan pengemasan. Lorongnya itu terhubung gitu. Bagaimana tahap proses produksi ditentukan? Kita menggunakan jadwal. Jadi ada jadwal injeksi di sini. Dari proses penimbangan, mixing, pencucian hingga filling. Jadi ada urutannya dari jamnya dan lain-lain. Fasilitas yang digunakan ya merupakan bentuk epoksi dengan dinding yang berbeda, sandwich dengan tekanan tertentu gitu. Kalau yang ini fasilitas alat, kita menggunakan beberapa alat, salah satunya pengalir air water for injection, saluran gas dan lain-lain. Untuk mesin iya.
Untuk mesin ada beberapa tadi yang disebutkan seperti mesin filling Bosch, autoclave, terus oven dan mesin tank mixer gitu. Kemudian ada alat-alat lain yang digunakan juga. Di sini, aduh, lemot ini. Mohon maaf Ibu, laptopnya lagi agak lemot. Lanjut lagi ke bagian implementasi sambil menunggu laptopnya reda. Jadi pada implementasinya di PT Mapropam setelah saya perhatikan Ibu, dari observasi yang saya lakukan, sistem produksinya PT Mapropam itu dari menurut aliran produksi itu menggunakan repetitive production. Jadi repetitive production itu kan seperti yang dijelaskan tadi, gabungan antara continuous dan intermittent process. Perbedaannya mengadopsi ini kita karena sistemnya sistem batch Bu, jadi produknya bervariasi namun secara continuous gitu, walaupun produknya bervariasi. Kemudian tujuan operasinya mengadopsi dua sistem, make to order dan make to stock, karena di PT Mapropam itu berdasarkan pesanan dari luar. Jadi kita kan sistemnya toll in, jadi ada kontrak toll in dari BPJS atau perusahaan lain. Jadi kalau misalnya dalam bahasa lain ngemaklun lah kalau nggak salah bahasa lainnya. Kalau make to stock kita melakukan proses produksi di stok gitu untuk produk yang dijual, biasanya produk brand yang seperti itu teh. Kemudian pada aliran operasi dan variasi produk, PT Mapropam mengadopsi sistem produksi batch seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada jadwal tadi kan ada nomor batch seperti itulah. Jadi dibedakan pada besar batch. Dari ini sistem penjadwalannya juga secara flow shop karena aliran materialnya dari hulu ke hilir. Kemudian proses penjadwalan juga dilakukan oleh bagian PPIC. Kemudian ada lagi strategi PT Mapropam. Itu digunakan sistem full production kalau dalam istilah supply chain management. Kalau dalam ininya strateginya itu kita menggunakan sistem Kaizen, continuous improvement, atau kalau di Mapro disingkat KONIM. Jadi setiap hal aspek Kaizen tadi dilakukan kayak konsep 3M, 5R, PDCA, dan 5W plus 1H dalam pekerjaannya. Bahkan ada kontes pembuatan KONIM ya. Jadi kalau kita ada perbaikan apa, itu nanti dikonteskan Ibu kalau misalnya ada ide tertentu yang memang masuk ke arah KONIM. Kemudian sistem dokumentasi dan sistem informasi perusahaan. Sistem dokumentasi dan sistem operasinya, kalau Mapro kan menggunakan SOP untuk pengarahan instruksi kerja. Kalau untuk proses kerjanya menggunakan batch record. Sedangkan sistem informasi perusahaannya itu menggunakan SAP online. Jadi sudah terintegrasi secara online. Jadi pendataan input output sudah tercatat di dalam itu. Jadi untuk semua departemen tercatat. Terakhir, berdasarkan uraian pembahasan di atas, proses produksi bentuk sediaan injeksi cair secara garis besar ada 12 tahap, dari pencucian hingga ke penyimpanan. Kemudian fasilitas yang digunakan ada fasilitas ruangan, alat, dan mesin. Fasilitas ruangan memiliki syarat tertentu. Fasilitas alat yang digunakan pada proses produksi sebanyak 17 alat bantu, dan fasilitas mesin yang digunakan sebanyak 18 mesin. Sumber daya yang digunakan yaitu material, manajemen, kemudian metode, money, dan environmental. Kemudian kendalanya juga bisa dilihat dari aspek 4M plus 1E. Oh iya, tadi belum dijelaskan. Jadi karena waktunya sudah sedikit, tadi kendalanya belum sempat dijelaskan. Paling saya terangkan sedikit. Kalau kendala yang paling utama di proses produksi adalah kendala mesin. Jadi karena perawatan kita
perawatan mesin kita secara maintenance-nya sifatnya corrective maintenance atau dilakukan pada saat mesin mengalami kerusakan, bukan dilakukan pada saat mesin belum mengalami kerusakan atau preventive maintenance, sehingga itu menjadi kekurangan. Jadi proses produksi bisa jadi terganggu pada saat proses dilakukan, tiba-tiba mesin rusak parah hingga tidak bisa berjalan. Akhirnya produk kan sedang berjalan di tengah jalan itu otomatis kan resiko terkontaminasinya besar. Jadi di situ kendalanya sih. Tapi itu sih nggak terlalu sih. Lebih ke arah waktu dan biaya kalau misalnya terkendala di mesin. Kemudian perusahaan PT Mepropam sangat mengimplementasikan ilmu-ilmu industri dari sistem produksinya. Tadi bisa dilihat sistem repetitif, terus make to order dan make to stock. Kemudian sistem produksinya batch. Kalau strateginya full production dari segi supply chain, sedangkan strategi pengembangan bisnisnya menggunakan sistem Kaizen atau continuous improvement. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari permasalahan dalam sistem proses produksi obat tersebut, yaitu memberikan pengarahan pada operator. Ini pada segi ini ya metode kalau nggak salah, agar berkomunikasi antar shift untuk membuat standarisasi bersama apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai settingan mesin atau cara kerja dan mesin. Kemudian perbaikan pada dokumentasi faktor-faktor yang akan menghambat produksi seperti sifat bahan baku. Jadi kadang sifat bahan baku juga mempengaruhi proses. Ada yang menguap, jadi akhirnya rejectnya karena bahan baku itu menguap gitu. Lalu ada saran lainnya itu rencana pengendalian stok spare part, karena salah satu kendala mesin juga yaitu stok spare partnya sering tidak ada gitu, sering stock out. Jadi pada saat kita butuhkan itu tidak tersedia pada gudang engineering. Kemudian untuk ini buatlah ke semacam list atau ya stock of name lah untuk spare part yang tersedia dan belum tersedia. Untuk yang ditekankan pada laporan kerja praktek ini yaitu lebih mengusulkan penerapan preventive maintenance, karena preventive maintenance itu sifatnya lebih ke mencegah dibanding mengobati, memperbaiki terlebih dahulu sehingga tidak menghambat proses produksi. Sehingga waktu produksi tidak sering terjadi keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Mohon maaf dengan banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu dan semua teman-teman? Oke, terima kasih Indrawana ya. Kelebihan waktunya sangat banyak. Kelebihan waktunya sangat banyak, tapi semoga Bu Noneng dan juga teman-teman yang hadir kritik dan sarannya dari penyampaian Indrawana. Pertama-tama saya persilahkan dulu kepada penguji ya, penguji Bu Noneng Nurhayani, mohon masukan dan juga saran dan kritiknya Ibu untuk kesempurnaan laporan. Iya, baik, terima kasih Bu Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sampai nahan napas, Indrawana begitu lancarnya menjelaskan ya proses produksi pembuatan obat ya dari awal sampai akhir, sampai pengemasan, sampai labeling kan gitu ya. Jadi apa yang Ibu tanyakan jadi bingung kan Ibu? Akhirnya karena Indrawana sebenarnya KBR di bagian tempat Indra kerja langsung di bagian injeksi. Di bagian yang apa obat injeksi cair itu. Iya, Bu. Nah, ini Ibu lihat ya, judul di cover ternyata berbeda dengan di latar belakang. Oh, berbeda dengan latar belakang. Di cover judulnya implementasi ilmu-ilmu teknik industri. Kalau di latar belakang itu coba lihat gerak analisa apa gitu judulnya. Kenapa jadi beda begitu? Oh iya, yang slide emang ini tadi lupa diedit yang bagian itu, malah soalnya laptopnya tadi muat Ibu, terkendala di situ, mohon maaf Ibu. Jadi judulnya yang terima benar kasih. yang mana? Yang benarnya implementasi ilmu teknik industri pada produksi. Ya, nanti di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang ya, diganti judulnya, disamakan dengan di cover ya Indra ya. Ibu. Halaman 2 Indra, sambil dicek laporannya ya.
sambil Siap, dicatat. Bu. Nah, Udah gitu. catat. Nah, ini juga penulisan daftar pustaka nih, bukan pustaka tapi daftar pustaka kan gitu ya. Nah, Oh ini iya, penulisan daftar pustaka. daftar pustaka. Ya, itu ditulis sesuai alfabet, sesuai huruf alfabet dari A dulu, B, C, D kan gitu ya. Nah, ini makan acakadrut ya, tidak menyusun. Oh iya, Ibu. Nah, 2, pada penulisan daftar pustaka ini untuk baris kedua itu menjorok tuh 7 ketukan. 7 ketukan. Ya, nah, contohnya gini, Fatur Rahman Arif. Nah, 2016 penerapan Kaizen dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, produk pada bagian Banburi, nah itu kan baris kedua, nah itu menjorok ke dalam. Oh iya, tapi ini Bu, yang di slide sebenarnya berbeda dengan yang di laporan. Kalau di Yang laporan, laporan udah betul. iya, insya Allah Bu. Ya, tapi alfabetnya belum Tapi sesuai ya. Indah catat juga Ibu, yang dari Ibu Ya. barusan. Ya, ini Kalau alfabet, insya Allah. belum diinikan ya. Nah, Siap Ibu. iya. Tadi karena Indra ini menguasai betul ya, karena memang di bagian di tempat kerjanya, jadi menguasai betul kan gitu ya. Jadi di sini menurut Indra, ilmu teknik industri apa saja yang diterapkan di dalam perusahaan farmasi ini? Ada banyak Ibu sampai ke hal kecilnya, tapi yang paling Indah lihat itu dari sistem produksinya. Terus kemudian untuk bagian gudang itu PPIC ya, itu ke sistem produksi juga. Untuk proses produksi itu lebih ke arah penjadwalan dari sistem produksi. Kemudian sistem ada namanya kan kalau di teknik industri Kaizen ya Bu ya, konsep Kaizen. Nah, itu juga diterapkan banget di perusahaan Indah Bu. Jadi kalau ada perbaikan apa mengarah ke kualitas atau ke penghematan energi atau ke arah manusia, jadi biar tidak mengeluarkan energi lebih gitu pada saat bekerja. Nah, itu dibuat formnya dan dikonteskan gitu Bu. Sudah bagus ya berarti ya. Sudah menerapkan ilmu-ilmu teknik industrinya kan gitu ya. Kemudian juga tadi Ibu lihat di pas bagian produksi obat-obatan itu sangat steril sekali ya ruangan-ruangannya ya. Iya Ibu. Sangat steril sekali ruang-ruangannya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk kalau misalkan orang tersebut juga tidak memakai pakaian steril ke dalamnya kan gitu. Iya Bu. Nah, tadi dijelaskan yang disterilisasi di sini apakah obat? Tadi yang disterilisasi di sini itu kan alatnya ya? Alat, kemudian perangkat mesin dan bahan kemas. Nah, itu untuk sterilisasi yang awal Ibu sebelum proses produksi untuk produk. Kemudian kalau produknya juga ada juga yang disterilisasi. Disterilisasi Ibu. Kalau yang obat injeksi cair ini disterilisasi tidak? Disterilisasi pada produk tertentu Ibu. Jadi ada beberapa produk yang tahan panas, ada juga yang tidak tahan panas. Kalau bagi produk yang tidak tahan panas, bagaimana cara sterilisasinya? Kita tidak disterilisasi, tapi proses produksinya dilakukan secara ketat, secara aseptis yang ketat gitu. Jadi benar-benar menghindari resiko terkontaminasi dari beberapa hal seperti operatornya kan kita manusia menghasilkan bakteri juga Bu dari berkeringat, batuk, bersin. Kalau untuk ini dari fasilitas ya berarti ruangan kita harus bersih sebelum melakukan proses produksi. Jadi selalu melakukan sanitasi sebelum dan sesudah proses produksi. Kemudian alat-alat yang digunakan sudah dijamin sudah dilakukan proses sterilisasi seperti yang tadi, perangkat dan bahan kemas sudah dilakukan sterilisasi sehingga alat-alat dan bahan kemas tersebut juga sudah steril. Jadi terjaga di sana Ibu. Tadi steril bahan kemasnya yang berupa ampul-ampul botol itu dengan menggunakan autoclave ya? Ya, autoclave. Ada juga yang menggunakan oven Ibu. Oh iya, dengan cara pemanasan oven ya bisa tuh. Iya. Pemanasan dengan oven listrik kelihatannya ya? Iya Bu, listrik. Ya, kemudian dengan cara autoclave juga. Adakah uji
mikrobiologi dari produk Oh, yang ada Ibu. sudah dihasilkan? Setiap batch, setiap produk ada uji mikrobiologi, uji kimia juga ada Ibu. Jadi kita pengambilan sampel oleh bagian QC IPC itu dilakukan awal, tengah, akhir dengan disertai sampel untuk kimia, uji kimia, dan sampel untuk uji mikrobiologi. Apa yang diujikan? Mikrobiologi, mikroorganisme jenis apa yang tidak boleh ada di dalam obat itu, serta uji kimianya kira-kira apa yang diujinya itu? Kalau kimia pertama itu dari kadarnya Ibu, kadarnya sesuai dengan yang ada di spek pada batch record atau tidak. Kemudian adakah apakah dia terlalu encer atau pas gitu takarannya dari proses tersebut. Misalkan Kemudian tidak mengandung misalnya ya ini tidak mengandung arsen, tidak mengandung kalsium sekian. Nah itu kira-kira itu sudah dilakukan. Oh ya, itu kalau misalnya itu biasanya kita sudah dilakukan pada saat gudang bahan baku kan biasanya menerima bahan baku ini Bu. Ya. Nah dari itu bahan baku itu diuji oleh bagian QC juga untuk mengetes adakah endotoksin atau bahan lain yang memang beresiko untuk tubuh manusia. Kalau uji mikrobiologinya itu biasanya bakteri yang nggak boleh ada, salah satunya kan E. coli ataupun bakteri-bakteri yang memang sering ada di lingkungan kehidupan manusia Ibu. Nah, iya. Tapi kan terbantunya produk itu bisa lebih ke mencegah bakteri itu ada atau tumbuh dengan dibantu oleh gas nitrogen Ibu pada saat proses pengisian atau filling pada ampul ataupun vial. Kalau bakteri-bakteri itu kan biasanya sudah ada di udara, di alat kan ya, di tubuh manusia juga kan gitu ya. Nah, itu kan bisa bisa mengkontaminasi kepada obat tersebut kan gitu. Apakah filling pada saat filling pengisian produk ke dalam ampul atau ke dalam kemasan itu cukup steril, misalkan tidak ada tara produk dengan udara ketika masuk ke dalam kemasan tadi? Oh iya, cukup steril Bu. Jadi kan kalau apalagi terutama pada mesin Bosch ya Bu ya, kan tadi sistemnya sudah dicuci, dia masuk melalui tunnel. Nah di situ udah nggak ada lagi kontak-kontak luar lagi Bu. Dari tunnel disterilisasi masuk ke arah mesin filling. Nah dari mesin filling itu kan mesinnya juga tertutup Ibu. Dan di atas mesin filling itu ada laminar airflow, jadi tidak ada kontak udara luar, melainkan udara yang di dalam. Sehingga bakteri yang ada di udara juga terserap. Ya berarti udah bagus ya pengisiannya, pencampuran bahan mungkin ya di mesin mixer tadi. Iya Bu. Di uji laboratorium kan biasanya itu kan disediakan semacam agar-agar pepton untuk. Oh iya Bu. Biasanya kan suka ada tuh agar-agar pepton untuk melihat apakah produk tadi misalkan sudah terkontaminasi atau belum, kemudian jenis mikroorganisme apa misalkan yang mengkontaminasinya. Biasanya itu ada uji mikrobiologinya kan gitu ya. Oh iya Bu, ada Ibu. Ada, iya. Ya, Indra itu karena bagus ya, Indra itu sangat menguasai kerja prakteknya Bu Rafika gitu ya. Jadi dia apapun ditanya dia bisa kan gitu ya. Nah, ini tinggal menuliskannya gimana? Tadi itu kan gini Indra ya, kan Ibu. karena ini obat kan gitu ya, harus steril. Nah, adakah sterilisasi setelah obat tersebut dimasukkan ke dalam ampul atau ke dalam kemasan, ada tidak? Atau cukup hanya ketika masih bahan atau hanya sterilisasi alatnya saja? Adakah sterilisasi ketika obat sudah dimasukkan ke dalam ampul atau ada tidak? Tadi Bu, yang diterangkan Indra tadi ada. Jadi
setelah produk yang sudah terfilling itu bukan masuk ke dalam wadah loyang atau solid tray. Nah, nanti kita pindahkan ke area kelas D, ditransfer ke arah kelas D. Nah, di arah kelas D itu ada beberapa produk yang namanya produk aseptis, ada juga yang produk terminal. Nah, kalau yang produk aseptis tadi kan dilakukannya memang benar-benar hati-hati sehingga itu dan terbantu oleh filtrasi, Bu. Jadi walaupun tidak disterilisasi atau hanya menggunakan uji kebocoran, produk juga bisa dijamin itu steril. Kalau yang Alat filter sterilisasi yang tadi, digunakannya jenis apa? kita membran filter, Ibu. Membran filter. Ya. Ya, Itu, soalnya kan tidak sembarang menggunakan filter ya kalau untuk ya, Ibu. obat yang steril ini karena harus steril kan gitu ya. Jadi Ya, betul-betul filternya juga harus diperhatikan. Jadi tidak sembarang filter kan gitu ya. Dan filternya juga cuman ada 3 kali masa pakainya dengan produk yang sama. Cuma 3 kali pemakaian dibuang ganti gitu. Dibuang, iya, Bu. Itu dibuang atau disterilisasi kembali atau gimana? Kalau jadi setelah pemakaian pertama nih, Bu, dicuci, kemudian dites integrity. Tadi kan ada tahapan tes integrity. Nah, kalau di tes integrity dia lulus, integritas dari penyaringan si filter tersebut, berarti dia masih layak dipakai untuk pemakaian kedua. Selanjutnya dicuci lagi, lalu disterilisasi, Ibu, sebelum digunakan sampai ke penggunaan ketiga. Jadi kemudian penggunaan. Iya, Ibu. Tadi suhu dan tekanannya juga diatur ya, tidak. Iya, Ibu. Sudah ada standarnya 121 berapa tadi lupa lagi. Ya, 121,5 derajat. Ibu, selama 20 menit. Berarti tekanan minus 65. 20 menit dengan tekanannya menggunakan kilopascal. Ya, kilopascal, Ibu. Liter air raksa. Nah, tadi itu berapa? 9, lupa lagi. Banyak lupa lagi. Tekanannya tadi itu berapa yang digunakan? Itu tekanan alat ya, tentu saja ya. Ya. Minus 65 kilopascal, Ibu. Iya. Jadi ada suhunya. Nah, biasanya setelah disterilisasi itu kan produk itu panas, harus dilakukan cooling, pendinginan. Oh iya, Ibu. Ya. Sebelum menentukan expire, kan obat itu ada expire-nya ya. Oh iya, ada, Ibu. Nah, bagaimana cara menentukan expire-nya tersebut? Kalau itu sih biasanya dari orang bagian QA dan QC, Ibu, Indra belum tahu kalau untuk itu. Tapi biasanya pada saat kita mau proses, kan ada batch record, Ibu. Nah, di batch record sudah tertera, sudah ditentukan melalui, mungkin ada tren. Jadi mereka kan selama proses, selama ini gitu ya, tiap produksi dan produk yang dilakukan kan dokumentasinya lengkap, Ibu. Itu dianalisa oleh bagian QA untuk uji stabilitas dan uji lainnya gitu, Bu. Nah, dari sana bisa ditentukan daya tahan produk itu seberapa lama oleh bagian pihak R&D, Ibu. Jadi pihak R&D juga melakukan uji dari ketahanan produk tersebut. Bisa tahan berapa lama nih di area ini gitu. Nah, kalau untuk yang melalui karantina tidak, Indra? Di karantina dulu tidak? Obat yang sebelum diedarkan itu kan biasanya harus masuk karantina dulu karena mau ditentukan expire-nya. Itu masuk karantina dulu tidak? Masuk, Ibu. Nah, jadi di karantina dulu selama beberapa hari sambil diuji oleh QA, kemudian baru bisa dirilis kalau memang dia memasuki syarat. Nah, iya. Berarti bagus ya perusahaan tersebut ya. Sudah tahapannya itu betul kan gitu ya. Ada karantina kan gitu sebelum ditentukan expire-nya, sebelum nanti dilakukan pemasarannya juga kan gitu ya. Baik Indra, karena Indra ini sangat menguasai ini. Tadi Indra menggunakan metode kualitatif. Apa itu metode kualitatif? Jadi kualitatif itu tidak berpatok pada angka ya, Bu. Cuman Indra salah mendeskripsikan mungkin ya, Bu ya. Kualitatif kan harusnya berupa angka yang berupa non angka gitu. Misalnya baik, sangat baik ataupun cukup. Nah, tapi Indra belum menemukan istilah lain yang lebih tepat untuk metode penelitian ini, Bu. Jadi kan Indra ini melakukan penelitian. Kan ini KP. Indra berarti belum sampai ke arah penelitian kan? Iya, Ibu.
Oh, berarti lebih ke apa ini Bu? Lebih tepatnya, mohon maaf. Iya, kan ini kan kerja praktek. Indra kan belum melakukan penelitian, belum Mm-mm. belum apa pengumpulan ke data-data yang lebih mendalam kan gitu ya. Iya Ibu. Kalau metode kualitatif kan itu berupa naratif ya, berupa narasi kan gitu ya. Tapi kan tadi bisa juga tuh kayak kata Indra itu misalkan kan nanti itu teh ada cacat tidak kalau produk yang dihasilkan dari ini. Oh iya. Nah itu kan nanti ada itu ya. Nanti sebenarnya Indra ini nanti ini bagus ya, nanti bisa dilanjutkan untuk penelitian juga kan gitu ya. Nah nanti baru di sana menggunakan apakah metodenya kualitatif, kuantitatif, kemudian menggunakan pengolahan datanya menggunakan metode apa kan gitu. Ini Indra kalau cerita ininya mah bagus, sudah komplit kan gitu ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian tadi juga Indra kan menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan observasi, dengan wawancara, studi pustaka. Nah, gitu ya. Bagaimana cara melakukan observasi, wawancara, dan studi pustakanya tadi, Indra? Kalau observasi itu kan karena Indra memang bekerja di sana, jadi memang setiap hari Indra kan memperhatikan bagaimana prosesnya. Kemudian wawancara, Indra bertanya pada teman-teman kerja Indra, oh ini bagaimana nih cara kerjanya nih? Kenapa ini bisa? Dibuatkan instrumennya tidak? Iya Ibu. Apakah dibuatkan instrumennya tidak? Instrumennya instrumen, oh mohon maaf Ibu, itu belum paham instrumennya berupa apa Ibu? Jadi begini, kan Indra tadi melakukan observasi, itu harus disiapkan instrumen observasinya. Kira-kira apa aja yang mau diamati, nah gitu. Oh iya iya iya. Kemudian melakukan wawancara, dibuatkan instrumen wawancaranya, gitu. Oh iya, oh ya, menyiapkan Ibu. Iya disiapkan Ibu. Itu ya. Salah satunya cara kerja. Terus alasan mengapa proses ini dilakukan dengan cara ini. Nah seperti itu Ibu. Iya, nanti itu nanti bisa disimpan di lampiran kan gitu. Oh iya. Instrumen tadi itu yang Indra buat itu bisa nanti disimpan di lampiran kan gitu ya. Nah makanya nanti kalau misalkan mau dilanjutkan dengan penelitian itu Indra buatkan lagi instrumennya yang lebih bagus lagi kan gitu, biar nanti semua data yang Indra butuhkan terkumpul kan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini tadi pembuatan obat cair injeksi ini melalui 12 tahapan ya. Iya Ibu, secara garis besar. Secara garis besarnya itu ya. Dan Indra di sini Indra ada SDM-nya tentu saja komplit ya, men-nya ada kan gitu ya. Materialnya ada, metodenya ada, mesinnya ada, monnya ada, environment-nya ada kan gitu ya. Nah, untuk men adakah check up berkala? Oh, kesehatan Bu atau berupa? Oh ya, kesehatan ya, selalu ada Ibu. Check up berkala itu setahun berapa kali? Sebulan sekali sebenarnya Ibu, dijadwal satu kali. Jadi ada dokter yang disediakan di sana. Oh, ada kliniknya ya? Iya, klinik untuk karyawan. Iya. Nah, kemudian material kan tadi adakah panduan bagi karyawan supaya si karyawan tadi mengetahui sifat bahan baku, karena sifat bahan baku ini tentu antara bahan baku yang satu dengan yang lain berbeda kan gitu ya? Nah, ya itu tadi jadi karena kan sifat bahan baku berbeda-beda, tapi ya kebetulan operator yang mengerjakan memang sudah lama ya Bu ya, sudah lama di sana, jadi dia sudah paham Ibu, jadi akhirnya belum didokumentasikan, maksudnya ini sifat bahan baku yang mengandung alkohol, dia muncrat atau tidak sifatnya, mempengaruhi ke bagian segel atau tidak, nah itu. Nah makanya di usulannya kita tadi Indra tadi menuliskan membuat catatan sifat bahan baku agar untuk operator-operator yang baru bisa lebih tahu dari sana. Iya, harus itu. Kenapa? Kan contohnya saja alkohol. Orang yang tidak tahu ketika memegang alkohol didekatkan dengan api kan bisa terbakar kan gitu. Kan udah terbakar kan gitu ya. Iya Ibu. Itu juga bisa dimasukkan kepada saran. Kemudian metode ini apakah setiap ini ada SOP-nya tidak? Oh ada Ibu. SOP-nya pertama dari batch record, kedua dari protap yang ada di mesin. Jadi kita berpatok pada protap dan batch record. Itu bagus.
Nah, kemudian tadi Kak Indra tadi kan belum sempat menjelaskan, tapi kan akhirnya di kesimpulannya disebutkan juga kendala-kendala yang paling sering terjadi yaitu pada mesin ya. Mesin, iya Bu, mesin. Apa kerusakan yang sering terjadi pada mesin itu? Banyak sih Bu. Kalau mesin washing contohnya itu bagian area pemutaran ampulnya biar mengalir ke arah pencucian itu patah, kadang kayak gitu sih Bu. Jadi kan kalau itu bagian itu patah ya otomatis kan mesin berhenti gitu, nggak bisa jalan. Jadi harus diperbaiki dulu. Akhirnya kan delay waktu di situ. Iya. Nah gitu. itu. Jadi mesinnya mesin baru atau yang sudah lama? mesinnya itu dari 2012 kalau nggak salah. Kalau yang Bosch ya Bu ya. Yang lain mesinnya sudah lama kalau yang lain Bu. Seperti Autoclub dari tahun 90 berapa. Jadi ya itu kan perlu adanya maintenance ya. Iya Ibu, maintenance. Iya, perlu ada maintenance. Berarti harus ada orang-orang khusus yang memaintenance mesin-mesin tadi kan gitu. Iya Bu. Nanti kan perusahaan bisa memilih apakah mau di maintenance atau mau diganti dengan alat baru kan, itu nanti bisa dipilih mana yang lebih menguntungkan kan gitu ya. Nah kemudian usia pakai juga kan tadi kata mempengaruhi ya Bu. Ya, usia pakai. Ya, usia pakai mempengaruhi ya. Itu kalau di alat sterilisasi sering terjadi kerusakan tidak? Autoclave Bu atau open? Ya, autoclave ya 1 tahun tuh ada mulu Bu. Ada. Jadi kayak ritual tiap tahun selalu ada Ibu autoclave. Bergiliran, itu juga uniknya bergiliran. Jadi bulan Oktober autoclave 1 yang rusak. Kadang autoclave dulu yang rusak. Tahu-tahu bulan Novembernya ngerembet ke autoclave 3. Bulan ke yang selanjutnya sudah pengen diganti. Ibu sebenarnya itu sih kalau kata Ibu. Jadi aduh, yang udah usianya sih Bu. Nah, kemudian tadi environment. Ya, lingkungan. Nah, adakah perusahaan tersebut memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah? Karena Ibu ingat ini punya Ibu. Di sini kan ada obat cair kan gitu ya. Yeah. Jadi ini kan memiliki limbah cair juga ya. Iya Ibu, limbah cair dan padat. Limbah padat. Nah, adakah memiliki instalasi pengolahan limbahnya? Punya Ibu. Itu biasanya langsung masuk ke saluran pembuangan. Dari saluran pembuangan itu nanti masuk ke arah kolam apa itu ya, lupa itu namanya. Nanti dengan berbagai proses termasuk filtrasi dan sedimentasi, nanti air yang dialirkan itu sudah jernih Ibu, dan dialirkan ke kolam dulu. Di kolam yang ada ikannya. Nah di sana ikannya hidup apa enggak, di situ diujinya Bu. Iya kan ini obat-obatan kimia, berarti banyak mengandung kimia limbahnya juga, baik itu limbah cairnya maupun limbah padatnya ya. Jadi sebelum dibuang ke air lingkungan itu harus diuji. Harus diolah dulu. Jadi supaya layak ketika dibuang ke air lingkungan ya, makanya itu harus ada instalasi pengolahan air limbahnya kan gitu ya. Biasanya kalau yang mengandung senyawa-senyawa kimia ini biasanya ada kolam oksidasi tuh. Iya, kolam oksidasi Ibu ya. Oksidasi dan sedimentasi. Ya, lengkap Bu. Iya, itu sedimentasi itu nanti kolam-kolam, biasanya dari kolam oksidasi itu yang diuraikan oleh mikroorganisme, biasanya nanti akan dialirkan ke kolam-kolam sedimentasi sehingga nanti akan berupa padatan-padatan pada dasar kolam. Sehingga nanti dia akan terfilter, kemudian masuk lagi ke kolam selanjutnya, baru nanti itu dialirkan sebelum dibuang ke air lingkungan, biasanya dialirkan ke kolam yang dilengkapi dengan ikan-ikan mas itu. Iya Ibu. Nah, apakah ikan tersebut masih bisa hidup dalam waktu lama atau tidak? Nah, baru itu sudah memenuhi syarat untuk dibuang ke air lingkungan kan, biasanya begitu. Iya Ibu. Ya, berarti ada ya? Ada Ibu. Bagus ya. Berarti perusahaan tersebut sudah bagus kalau sudah memiliki instalasi pengolahan limbahnya itu. Kalau limbah padatnya dibagaimanakan? Kalau limbah padat biasanya kita hancurkan dulu dengan alat penggiling. Biasanya berupa filter ya Bu. Kalau filter nggak dihancurkan tapi dipisahkan, ada kodenya tersendiri. Nanti ditaruh di tong, diserah terimakan ke bagian engineering limbah Ibu. Nanti disimpan di gudang engineering untuk limbah. Kemudian nanti diserah terimakan dengan pihak ini yang mengatasi limbah Ibu. Setiap 1 bulan sekali kalau nggak salah ada.
Iya, Ter- karena itu mengandung senyawa-senyawa kimia berarti ada limbah B3-nya kan ya? Iya, B3 Bu, beracun, Nah, berbahaya dan ya. iya. Mm. Limbah B3-nya biasanya diolah sendiri atau dikirim ke perusahaan lain? Kalau B3 yang padat biasanya dikirim ke perusahaan pengolahan limbah, Ibu. Iya, Mm. pasti ya. Diberi Dan- identitas dan kode, kemudian diserah terimakan. Iya, dan itu biasanya nanti itu kan ada ini semacam sortir gitu ya. Jadi Iya, Bu. limbah-limbah padat itu disortir, kemudian apakah itu berupa tunnel dryer atau berupa apa? Biasanya kan berukuran berbeda ya. Iya, Bu. Ukurannya berbeda kan limbah padatnya? Atau Iya, sama? berbeda-beda. Berbeda-beda? Beda-beda, Bu. Iya, itu kan biasanya harus nanti apa namanya, kalau yang ukuran sekian harus masuk ke dalamnya sekian, nanti jenis ini masuk. Nah, itu harus ada tahapan-tahapannya. Kalau di perusahaan Indra itu apa alatnya? Indah belum, kalau yang itu sih Indah belum observasi benar-benar ya Bu ya, jadi Indah belum tahu. Tapi yang Indah lihat pas Indah serah terima limbah, kan Indah juga sering Bu serah terima limbah. Jadi mereka ada dibedakan dan dibantu melalui kode. Jadi misalnya kode limbah padat untuk yang ukuran sekian ada di bagian ini, kodenya sekian. Nanti ditaruh di section bagian kanan kayak gitu Bu. Tapi Indah belum tahu mereka membedakannya dengan. Oh ya, itu mah di bagian limbah ya. Iya Bu, bagian engineering limbah. Ya. Kalau untuk sterilisasi ruangnya itu menggunakan senyawa apa? Nah, kalau kita Ibu, jadi kan melakukan sanitasi dan fogging itu setiap 2 minggu sekali Ibu. Nah, itu kita sudah disanitasi menggunakan alkohol dan Precep. Precep itu merek sih. Cairan desinfektan Ibu. Desinfektannya itu berupa naporit. Pakai hidroksida tidak? H2O2. Pakai hidroksida ya Ibu. Mereknya Mincare. Kalau kita itu di fogging nantinya. Itu biasanya untuk sterilisasi ruangan hidroksida iya, H2O2 itu. Termasuk di ruang operasi itu biasanya pakai H2O2. Nah, tadi kan yang di Indra juga kan ruangan-ruangan itu harus steril kan gitu ya. Iya, Bu. Pakai hidroksida juga ya. Jadi hidroksida. Nah, karena tadi Indra mengalami kendala di mesin, kira-kira tadi teh apa saja, lupa lagi solusinya? Kalau solusinya, kalau pertama kayak misalnya ini ya Bu ya, itu Indra mengusulkan untuk menggunakan sistem preventive maintenance, jangan corrective maintenance. Soalnya kan kalau corrective maintenance perbaikan dilakukan pada saat mesinnya mengalami kerusakan. Kalau preventif, kita mesin dalam kondisi normal pun dijadwalkan tiap berapa bulan sekali dicek, oh ini ada yang harus diganti, jadi diganti sebelum itu rusak dan merambat ke yang lain. Itu yang pertama. Pencegahan dulu ya? Iya, pencegahan dulu. Yang keduanya itu kan stok spare part sering kali stock out pada bagian gudang engineering. Nah, Indra mengusulkan menggunakan sistem stock of name untuk setiap spare part yang ada dan tidak ada di sana. Yang dibutuhkan, bukan yang ada dan tidak ada, yang dibutuhkan. Terus kemudian melakukan perhitungan reorder point untuk spare part yang yang frekuensinya tinggi untuk diminta oleh bagian produksi. Jadi yang paling sering diminta nih apa aja nih spare part-nya. Nah, itu yang bakal ditentukan reorder point-nya. Kalau yang jarang mah ya ini aja kira-kira aja gitu. Iya, baik. Ya, Indra. Tadi Indra menjelaskannya terlalu lama, jadi Ibu nih. Ya, jadi buyang Ibu. Ya, Ibu, maaf. Jadi maaf Ibu, jam 1 ada kelas lagi ini. Jadi dari Ibu cukup sekian. Terima kasih banyak Ibu. Tadinya kan Bu Rafika menjadwalkan jam 12 beres ya Bu Pika ya. Ternyata Indra semangat sekali menjelaskannya. Waduh, kata Ibu ini. Sampai apa namanya udah ada Indra masih menjelaskan kan gitu ya. Iya, baik Bu Rafika, sehat selalu ya semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Senang sekali ini kita sharing ilmu dengan Indra kan gitu ya. Bagus sekali ya. Jadi Indra sangat menguasai sekali ini kerja prakteknya ini, materi kerja prakteknya kan gitu. Jadi ketika apa yang ditanyakan juga dia semuanya bisa menjawab. Ditambah nih pembimbingnya juga, wah hebat ini ya. Masih muda teh. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Jadi silahkan untuk yang lain kalau mau bertanya ya, dari Ibu cukup sekian saja.
memberikan waktu kepada yang lain untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Neng atas masukannya ya. Banyak sekali Indra yang Perlu diperbaiki. ada beberapa yang perlu diperbaiki, lebih ke sinkronisasi dari judul keseluruhan laporan ya, dan juga di daftar pustaka. Oke, selanjutnya ada yang ingin memberi saran dari ada Lebaran Alfa, siapa ini? Alfa Pagema bukan? Oh. Ada Lebaran Alfa Rizi, Al-Fahri. Al-Fahri, iya. Siapa ada Lebaran Al-Fahri ini? Ya. Lebaran belum waktunya Lebaran. Tadi pertama sih ada masuk Pak Gema ya, tapi ini tidak, apa bisa sound ya atau di-unmute dari Bapak atau Ibu ada Lebaran Al-Fahri, Eftek menyampaikan sarannya secara ya. langsung. Ibu belum isi absen. Oh iya Ibu. Oke, kalau tidak memungkinkan saya coba sampaikan ya. Sampaikan Baik, saran dari ada Lebaran Al-Fahri, Eftek. Pemateri sangat memahami alur proses, namun sarannya ada beberapa poin ya, ada 2 garis besar sarannya. Sebaiknya dibuatkan diagram alur proses yang dilengkapi dengan parameter prosesnya, mulai dari temperaturnya, time, pressure, pokoknya itu titik apa ya? Spesifikasinya Bu. Ya, titik kritisnya dari tiap proses. Misal tadi kan Indra sudah digambarkan ya alur prosesnya ya. Nah, itu mungkin bisa dilengkapi titik kritisnya, parameter prosesnya tersebut ya. Yang kedua, ada gambar-gambar ataupun alat atau fasilitas mesin yang mungkin sebaiknya bisa dikurangi ya. Oh iya. Karena terkait hak cipta perusahaan. Oh iya, baik Bu. Kecuali perusahaan tersebut sudah mengizinkan gitu ya. Untuk Kan pas di awal kita akan lebih baik jika gambar-gambar dimasukkan secara real ya. Gambar yang di perusahaan Indra tampilkan di laporan, tapi selanjutnya Indra izin dulu ke perusahaan. Baik Ibu. Kira draft laporan Indra seperti ini, apakah ada yang perlu dihapus? Ya, Indra hilangkan atau dihapus seperti itu. Jika pihak perusahaan tidak keberatan, ya tidak apa-apa gambarnya dipakai seperti itu ya. Cuma nanti cantumkan berarti sumbernya data primer ya, data primer dari perusahaan seperti itu. Atau dicantumkan PT apa gitu, data primer PT apa itu dicantumkan. Jika mereka tidak keberatan ya. Kalau keberatan ya mau tidak mau kita harus mengikuti regulasi dari perusahaan tersebut juga. Oke, terima kasih sarannya kepada adalah Fahri. Ini siapa ya? Penasaran ya, Bu? Jangan-jangan foto waktu. Foto Mbak. Jangan mahasiswa. Oke, sebelum ditutup dari mahasiswa, apa ada yang ingin memberikan saran ataupun masukan atau kritikan terhadap laporan KP Indrawana? Dari mahasiswa, bagaimana? Sangat jelas ya. Oke, sepertinya ditinggal sholat dulu. Ditinggal sholat sama mahasiswa. Oke, selebihnya dari pelaksanaan seminar KP, dari cara penyampaian, ya, cara penyampaiannya, cara penjelasannya itu sudah bagus. Cuma nanti Indra harus banyak latihan lagi dari manajemen waktu ya, manajemen waktunya, dan juga cara penampilan di PowerPoint. Yang namanya PowerPoint berarti kan poin-poin ya. Jadi ada lagi kalimat-kalimat atau alinea-alinea seperti itu. Jadi diperingkas lagi, terutama di latar belakang ya. Kalau bisa dibikin bagan ya bagan deh sekalian gitu. Jangan lagi apa namanya? Berupa paragraf lagi gitu ya. Nanti untuk kedepannya di
perbanyak latihan lagi, misal diberi waktu 20 menit. Oh, berarti per slide butuh waktu berapa nih? Ya, itu. Iya. Bisa Iya, sampai betul 20 Bu Rafika, tadi Indra kelamaan tuh. bisa 20 menit itu kalau kita terus-terus latihan. Iya, Bu. Tuh, dulu juga waktu sidang diberi waktu segini, tapi kan yang harus disampaikan banyak gitu. Nah, Iya, jadi Bu. perlu latihan, walaupun kita jadi terkesan menghafal ya ngomongnya ya, tapi itu kita harus bisa filter mana yang harus disampaikan dan tidak perlu seperti itu. Baik, Ibu. Oke, nanti untuk saran dari Bu Noneng mohon diperbaiki ya. Tadi Baik. daftar pustaka ada salah-salah, ternyata masih ada yang salah. Oke. Iya, Indra nanti kalau presentasi belajar 15 sampai 20 menit waktunya. Latihan aja di depan kaca gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang bukannya nambah gede nilainya tapi malah jadi nambah kecil. Nilainya kalau terlalu panjang menjelaskan jadi nambah kecil kan gitu. Kalau sudah diberi waktu sama moderator itu 15 sampai 20 menit ya itu harus dilatih kan gitu ya. Betul tadi apa kata Bu Rafika kan gitu ya. Ya baik itu Indra. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Semoga setelah pelaksanaan seminar ini Indrawana lebih semangat lagi ya menyelesaikan laporan KP-nya. Jangan sampai ngilang dulu nih. Selesaikan dulu laporan KP-nya sampai ke penjelidan, sampai ke pengesahan ya. Setelah itu bisa disusun proposal TA ya dari KP ini, bisa ya Bu diteruskan ke TA seperti itu. Oke, jangan ngilang ya, langsung diproses, langsung diperbaiki laporan KP-nya. Untuk menutup acara seminar KP hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini memberi manfaat bagi kita semuanya ya, terutama untuk Indrawana. Semoga dapat pencerahan dari seminar KP ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia ya mengikuti acara ini sampai akhir, dan juga kepada mahasiswa, kepada Mbak Laras dan juga Kang Faruk, Teknik dan Teknik Fakultas dan Prodi yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Izin lab.